Perayaan Idul Adha yang disambut sukacita oleh umat Islam ternyata menyimpan kisah yang menyedihkan dan menginspirasi. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk kurban, yang mana telah tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sejarah awal mula kurban di hari raya Idul Adha tidak terlepas dari dua peristiwa yang terjadi di masa kenabian. Di antaranya, 1. Kisah Habil dan Qabil. Peristiwa kurban kala itu sebagai bentuk sayembara untuk menikahi Iklimah, yang mana sayembara kurban dilakukan oleh Habil dan Qabil, di mana siapa yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mempersunting Iklimah. Habil dan Qabil merupakan anak dari Nabi Adam alaihi salam. Di sini Habil berkurban dengan domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil berkurban dengan domba yang kurus dan jelek. Ternyata Habil yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhak untuk menikah dengan Iklimah. Namun Qabil yang tidak terima membunuh Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dua. Kisah Ibrahim dan Ismail. Hari Raya Idul Adha tidak terlepas juga dari kisah antara Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Hal tersebut tentu menjadi hal yang berat bagi Nabi Ibrahim untuk melakukannya. Apalagi hadirnya Ismail merupakan hal yang dinanti-nantikannya selama ini. Maka, tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher Nabi Ismail, kala itu juga Allah gantikan dengan seekor domba yang gemuk dan sehat. Semua itu terjadi berkat kecintaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah-kisah sejarah Idul Adha di masa kenabian yang akhirnya menjadi dasar bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah kurban Idul Adha. Nah, alhamdulillah tahun ini kita bisa berkurban minim sampah nih. Kita menggunakan besek bambu buatan pengrajin lokal sini aja. Kenapa harus mengurangi plastik? Karena plastik akan mencemari lingkungan kita. Apalagi biasanya setelah pakai cuma dibakar saja, bukan? Plastik yang dibakar hanya hilang wujudnya, tapi tidak dengan racun di dalamnya. Teman-teman pernah mendengar dioksin? Zat berbahaya ini ada di dalam plastik, dan ketika dibakar, dia akan menguap, menempel ke sekitar kita, hingga bisa masuk ke rantai makanan dan tubuh kita.
gangguan janin, dan kesehatan lainnya, dioksin bisa merusak genetik kita serta menurun hingga 6 generasi lewat ibu yang menyusui. Dengan berkorban minim plastik, kita juga beribadah tanpa mengorbankan lingkungan. Yuk, kita kurangi produksi sampah kita dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan berkorban minim plastik, kita juga beribadah tanpa mengorbankan lingkungan. Semoga kurban kita lebih berkah, lebih sehat, dan bermanfaat bagi semua. Nah, asik kan informasinya? Pantengin terus Kandang Pacitan ya.